Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Abdul Aziz Muslim akan memaparkan tentang gambaran umum KPPN Tasikmalaya. KPPN Tasikmalaya memiliki visi menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, KPPN Tasikmalaya memiliki 3 misi. Yang pertama, menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Kemudian, misi yang kedua adalah mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel. Dan yang ketiga, mewujudkan pelaporan dan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu. Selanjutnya, KPPN Tasikmalaya memiliki moto bernama SOMEA, senantiasa berorientasi pada mitra kerja dalam memberikan pelayanan yang efektif, akuntabel, untuk mencapai hasil yang terbaik. Selanjutnya, KPPN Tasikmalaya memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan PMK nomor 262 garis miring PMK.01 garis miring 2016. Berikut merupakan tugas pokok dan fungsinya. Yang pertama, pengujian terhadap SPM berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, penerbitan SP2D dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Yang ketiga, penyaluran pembiayaan atas beban APBN. Selanjutnya, yang keempat, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara. Yang kelima, penyusunan laporan pelaksanaan pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya yang keenam, pelaksanaan verifikasi, transaksi keuangan, dan akuntansi, serta pertanggungjawaban bendahara. Yang ketujuh, pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Selanjutnya, pelaksanaan tugas kepatuhan internal, pelaksanaan manajemen mutu layanan, pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan atau customer relationship management, dan yang terakhir adalah pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan pembina pengelola pendaharaan atau treasury management representative. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai seksi pencairan dana yang ada di KPPN Tasikmalaya. Secara umum, seksi pencairan dana memiliki tugas untuk melakukan pencairan dana atas beban APBN yang terdiri dari proses penerimaan SPM dan surat pengesahan hingga pencetakan SPPT, kemudian melakukan pendaftaran atau perubahan data supplier dan data kontrak, dan yang terakhir melakukan pengesahan atas penerbitan SKPP, pegawai pindah atau pensiun atau meninggal. Kemudian menurut PMK nomor 262 tahun 2016 disebutkan bahwa KPPN terdiri dari 2 tipe. Yang pertama tipe A1 dan yang kedua tipe A2. KPPN Tasikmalaya sendiri merupakan KPPN dengan tipe A1 di mana memiliki tugas untuk menguji resume tagihan dan SPM, menguji SP3BBLU, menerbitkan surat tanggapan koreksi, melakukan pengelolaan data kontrak, data supplier, dan belanja pegawai, kemudian mengesahkan hibah langsung dalam bentuk uang, dan melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran. Kemudian dalam seksi pencairan dana sendiri terdapat 3 petugas seksi pencairan dana dan 1 kepala seksi. Tugas dari kepala seksi ini sendiri yaitu menyelesaikan tagihan atau SPM, melakukan pendaftaran supplier, melakukan pendaftaran data kontrak atau adendum data kontrak menggunakan ADK, kemudian melakukan adendum data kontrak menggunakan user kepala kantor, dan yang terakhir menutup atau membatalkan kontrak. Kemudian kepala seksi dibantu oleh 3 petugas, di mana 3 petugas tersebut terdiri dari petugas FO konversi. Petugas FO konversi ini adalah petugas yang berinteraksi langsung dengan para satker yang menyampaikan SPM kepada KPPN. Tugas dari FO konversi ini tuh secara umum melakukan pengujian kelengkapan data SPM yang diajukan.
Kemudian SPM yang telah diuji dan telah dikonversi oleh Evo Konversi akan diteruskan kepada petugas Evo Validasi. Nah, petugas Evo Validasi ini memiliki tugas untuk menyelesaikan tagihan atau SPM, mendaftarkan supplier, mendaftarkan data kontrak, kemudian melakukan perubahan data supplier terkait retur karena adanya kesalahan dalam nomor rekening penerima, kemudian addendum data kontrak dan koreksi data SPM. Kemudian SPM yang telah divalidasi oleh validasi akan diteruskan kepada MO atau reviewer. MO atau reviewer ini adalah petugas yang melakukan persetujuan apakah SPM tersebut layak untuk dicairkan atau tidak. Kemudian selama kami melakukan praktik kerja lapangan di KPPN Tasikmalaya, kami menemukan beberapa kendala pada seksi pencairan dana. Kendala yang kami temukan ada 4. Yang pertama yaitu bahwa jaringan atau koneksi internet yang lambat yang menyebabkan proses penyelesaian SPM di aplikasi SPAN pun terlambat, sehingga tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 jam. Maka apabila penyelesaian SPM dilakukan lebih dari 1 jam akan mempengaruhi IKU KPPN. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi SPAN yang masih belum mumpuni sehingga sering terjadi error. Apabila aplikasi SPAN terjadi error, maka SPM yang telah diproses akan ikut bermasalah untuk beberapa kasus. Kemudian data dalam SPM yang dicantumkan oleh para satker masih belum lengkap sehingga penyelesaian SPM tidak dapat diselesaikan secara cepat. Dan yang terakhir yaitu revisi ADK yang lama. Maksudnya revisi ADK yang lama itu karena apabila ADK-nya ditolak oleh KPPN, maka satker harus melakukan revisi. Dan revisi tersebut harus disampaikan kembali ke KPPN. Sementara satker yang berada di wilayah kerja KPPN Tasikmalaya cukup jauh dan memakan waktu yang lama sehingga penyampaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu seksi yang ada di KPPN Tasikmalaya. Salah satunya adalah seksi bank. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi dari seksi bank. Seksi bank sendiri merupakan organ utama di kantor pelayanan perbendaharaan negara. Kemudian, seksi bank memiliki peran sebagai eksekutor dalam fungsi pelayanan perbendaharaan. Secara prinsip, seksi bank memiliki tugas yaitu untuk mengelola rekening kas negara yang menampung uang-uang yang berasal dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk pembayaran semua kewajiban pemerintah. Tugas-tugas seksi bank dapat dikategorikan menjadi 4 bidang. Yang pertama adalah bidang pengelolaan negara, yang kedua bidang penerimaan negara, yang ketiga bidang pengelolaan kas, dan yang terakhir bidang lainnya. Dalam bidang pengeluaran negara, seksi bank memiliki tugas yaitu penyelesaian transaksi pencairan dana, yang kedua penerbitan SP2D, ketiga penyelesaian retur SP2D, dan selanjutnya pengujian atas permintaan pengembalian penerimaan negara. Dalam bidang penerimaan negara, seksi bank memiliki tugas yang pertama melakukan penatausahaan penerimaan negara, melakukan monitoring dan evaluasi transaksi penerimaan, selanjutnya monitoring dan evaluasi bank atau pos persepsi, dan yang terakhir melakukan pembinaan dan evaluasi atas penerimaan negara bukan pajak. Dalam bidang pengelolaan kas, seksi bank memiliki fungsi cash management. Seksi bank mengelola semua rekening yang pemerintah miliki. Kemudian bidang lainnya. Di sini, pemerintah juga melakukan tugas-tugas lain seperti
pengelolaan dokumen sumber dan analisis data PFK, penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa, dan melakukan monitoring dan evaluasi atas kredit program seperti kredit program umum. Yang kedua adalah alur tugas seksi bank. Kita bisa lihat di bagian bahwa seksi bank adalah salah satu dari keseluruhan organ dari fungsi KPPN. Organ lain selain seksi bank ada seksi PD, seksi Vera, seksi MSKI, dan subbagian umum. Namun di antara keseluruhan organ tersebut, yang menyelenggarakan fungsi teknis perbendaharaan ada dua seksi. Yang pertama, seksi pencairan dana, yang kedua adalah seksi bank. Di mana kedua seksi ini memiliki kesatuan tanggung jawab yang melahirkan pola check and balance. Pola ini menitikberatkan pada pelaksanaan tupoksi masing-masing seksi, di mana seksi pencairan dana menitikberatkan pada perintah pembayaran, verifikasi perintah bayar, dan persetujuannya atas pembebanan kredit anggaran, sedangkan seksi bank menitikberatkan pada fund management atau pengelolaan kas secara terencana dengan baik dan sehat. Kemudian, beberapa kendala yang kami temui selama melakukan praktik kerja lapangan di seksi bank sendiri. Pada umumnya, seksi bank sendiri telah melakukan tupoksinya dengan baik dan benar dan berjalan lancar. Namun ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, dalam internal sendiri adanya kekurangan pegawai. Mengingat tupoksi seksi bank yang cukup krusial dan cukup banyak, maka perlu adanya tambahan pegawai yang dapat membantu penyelesaian tupoksi dari seksi bank itu sendiri. Mengingat kepala seksi bank juga telah purna bakti bulan ini, sehingga jumlah personel seksi bank hanya ada 3 orang, maka diperlukan tambahan personil yang siap untuk membantu menjalankan semua amanat di seksi bank. Kemudian kendala selanjutnya yaitu terkait laporan rekonsiliasi pajak pusat. Selama di seksi bank, kami menemukan kendala dalam proses penyelesaian laporan transaksi rekonsiliasi pajak pusat. Kendala ini disebabkan karena beberapa pemerintah daerah hanya melampirkan kertas kerja rekonsiliasi tanpa melampirkan arsip data komputer transaksi penerimaan negara, dan ada beberapa juga yang melampirkan ADK penerimaan negara namun dengan format yang salah. Karena kendala di atas, maka seksi bank perlu bekerja 2 kali untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Hal ini cukup penting karena penyaluran dana bagi hasil pajak yaitu PBB dan PPH tidak akan dapat dilaksanakan sebelum laporan rekonsiliasi pajak pusat dapat disetorkan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu KPPN harus melakukan koordinasi yang lebih baik terhadap pemerintah daerah dan KPP di wilayah kerja KPPN Tasikmalaya agar kedepannya penyelesaian laporan rekonsiliasi pajak pusat dapat selesai dengan tepat waktu. Selanjutnya, kendala yang kami temui yaitu proses penyelesaian SP2D yang masih belum maksimal. Ini dikarenakan adanya kendala terkait jaringan SPAN sendiri yang menurut kami perlu ditingkatkan lagi karena ada lag time atau waktu yang menghambat dalam proses penyelesaian SP2D tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya adalah seksi MSKI. KPPN di Indonesia terdapat 2 tipe. Yang pertama tipe A1 dan juga tipe A2. Perbedaan tipe ini akan mempengaruhi bagaimana struktur organisasi di KPPN itu sendiri. Untuk tipe A1 sebagai fungsi manajemen satker akan dipegang atau dibebankan kepada seksi MSKI, sedangkan di KPPN tipe A2 fungsi manajemen satker ini akan dibebankan kepada tugas dan fungsi seksi pencairan dana dan diberi nama pencairan dana dan manajemen satker. Sebagai KPPN tipe A1, KPPN Tasikmalaya tentu memiliki seksi MSKI di dalamnya.
diatur dalam PMK nomor 262 garis miring PMK 01 garis miring 2016. Seksi MSK ini memiliki dua tugas dan fungsi pokok, yaitu fungsi kepatuhan internal dan juga fungsi manajemen satker. Untuk yang pertama, di sisi fungsi kepatuhan internal, Seksi MSKI bertugas untuk penegakan disiplin internal, kemudian pengendalian resiko, penegakan kode etik dan juga disiplin pegawai, dan lain sebagainya. Kemudian di sisi fungsi manajemen satker, secara garis besar, Seksi MSKI bertanggung jawab sebagai bimbingan teknis perbendaharaan bagi satker-satker yang berada di bawah lingkup pembayarannya. Kemudian dia juga berperan sebagai supervisi pengaplikasian aplikasi-aplikasi keuangan seperti SPAN ataupun Sakti. Kemudian ada juga fasilitas untuk melaksanakan sertifikasi bendahara dan sebagainya. Kemudian selama kita melaksanakan praktik kerja lapangan di KPPN Tasikmalaya, Seksi MSKI sendiri terdapat 3 kegiatan yang terkait dengan tusinya. Di antaranya yang pertama, memberikan fasilitas sertifikasi bendahara. Sertifikasi bendahara ini sejatinya dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui Kemenq Learning Center atau KLC, tetapi ujiannya dilaksanakan di lokus-lokus KPPN tempat pembayaran satkernya masing-masing. Pada tahun 2020, KPPN Tasikmalaya memfasilitasi 7 orang calon bendahara tersertifikasi di bawah lingkup pembayarannya, terdiri dari 2 bendahara penerimaan dan juga 4 bendahara pengeluaran. Pada saat melaksanakan sertifikasi bendahara ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Seksi MSKI. Kendala ini datang dari para peserta sertifikasi, di mana para peserta ini kurang untuk memahami bagaimana tata cara pendaftaran sertifikasi yang benar dan juga pelaksanaannya. Di sisi pendaftaran, banyak sekali peserta-peserta sertifikasi bendahara yang salah mengupload persyaratan-persyaratan terkait sertifikasi ini, sehingga harus mengulang lagi untuk mengupload persyaratan-persyaratannya. Di sisi pelaksanaannya, sejatinya KPPN Tasikmalaya mengadakan 3 sesi, yakni batch 2, 3, dan 4. Tetapi karena ada sebuah kesalahan, miskomunikasi antara waktu pelaksanaan dan juga peserta sertifikasi, sehingga KPPN Tasikmalaya hanya melaksanakan di batch 3 dan juga batch 4. Kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan focus group discussion. Focus group discussion ini bertema tentang penyaluran DAK fisik dan juga kredit ultramikro, di mana pada focus group discussion ini KPPN Tasikmalaya mengundang para kepala BPKAD, kemudian badan penyalur UMI di daerah dan juga perwakilan desa-desa berkembang di lingkup pembayaran KPPN Tasikmalaya. Focus group discussion ini berjalan dengan lancar dengan narasumber Kepala Bidang PPA 2 Kanwil Perbendaharaan Jawa Barat, Ibu Sofia Ritadiana. Kemudian permasalahan yang terjadi ketika focus group discussion ini datang dari para satker undangan atau peserta focus group discussion itu sendiri, di mana mereka tidak datang sesuai jadwal sehingga ada kemunduran jadwal focus group discussion dari jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian di kegiatan yang ketiga yang dilaksanakan oleh Seksi MSKI adalah sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran negara tahun 2020 dengan mengundang satker di bawah lingkup pembayaran KPPN Tasikmalaya. Di sini disinggung bagaimana cara-cara agar pelaksanaan anggaran di tahun 2020 berjalan dengan lancar dan dengan tepat waktu sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian dalam sosialisasi ini juga ditekankan bahwa ada perubahan rumusan penilaian yang asalnya 12 indikator penilaian menjadi 13 indikator penilaian yang harus diperhatikan oleh satker-satker di bawah lingkup pembayaran KPPN Tasikmalaya. Baik, selanjutnya ada seksi VERA, yakni seksi verifikasi dan akuntansi yang memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, untuk verifikasi dokumen pembayaran. Kemudian yang kedua, rekonsiliasi data laporan keuangan. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan kuasa bun tingkat UAKBUN daerah. Kemudian yang keempat, pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran. Yang kelima, pembinaan pertanggungjawaban bendahara. Yang keenam, rekonsiliasi data rekening pemerintah.
Yang ketujuh, penyusunan laporan saldo rekening pemerintah. Yang kedelapan, pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang. Dan yang kesembilan, penerbitan dokumen pengembalian penerimaan. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas tersebut, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh seksi Vera. Di antaranya yang pertama, Satker masih awam terkait mekanisme yang berlaku, sehingga tak jarang mereka baik menghubungi lewat media sosial seperti WhatsApp, ataupun menghadiri ke kantor langsung untuk menanyakan terkait dengan bagaimana melaksanakan tugas mereka. Selain itu, yang kedua, Satker juga masih membutuhkan arahan dan bimbingan. Hal ini terkait dengan pelaksanaan tugas mereka yang disebabkan terkadang banyak petugas-petugas yang masih baru, akan tetapi mereka sebelumnya tidak diberikan bimbingan oleh yang terdahulunya, sehingga mereka meminta bantuan kepada KPPN. Yang ketiga, penggunaan anggaran yang tidak efisien oleh beberapa satker. Banyak yang melakukan pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak diperlukan atau kurang bermanfaat, tapi hanya untuk tujuan realisasi anggaran yang terpenuhi. Kemudian yang keempat, aplikasi LPG Sprint belum semuanya tercover. Ada beberapa transaksi seperti transaksi pajak yang belum bisa dilaksanakan oleh aplikasi tersebut. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan satu seksi lagi, yaitu subbagian umum. Nah, subbagian umum ini merupakan supporting unit untuk mendukung keseluruhan proses bisnis di KPPN Tasikmalaya. Tugas pokok dan fungsi dari subbagian umum ini dimulai dari pengelolaan kinerja pegawai hingga rumah tangga dan kehumasan di KPPN Tasikmalaya, seperti menyediakan prasarana yang memadai, memenuhi hak-hak pegawai dan tugas kedinasan lainnya. Berdasarkan PMK nomor 262-PMK.01/2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, subbagian umum memiliki tugas, yaitu yang pertama, melakukan pengelolaan organisasi, pengelolaan kinerja, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, selanjutnya penatausahaan user sistem perbendaharaan anggaran negara atau SPAN, melakukan penatausahaan sistem sakti, melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep dari Rensa, rencana strategis, rencana kerja tahunan, rencana kerja, dan melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep penetapan kinerja atau PK, konsep laporan kinerja atau wakil, dan melakukan urusan dari mulai tata usaha, pengelolaan rumah tangga, serta melakukan penyusunan dan pelaporan beban kinerja. Seksi umum sendiri juga mengimplementasikan budaya organisasi KPPN itu seperti apa. Kemudian, tugas terakhir yaitu melakukan urusan kehumasan dan layanan keterbukaan informasi publik atau KIP. Nah, di sini subbagian umum mendukung semua proses fungsi dari KPPN itu sendiri. Selanjutnya tentang rekonsiliasi gaji induk. Sebelum kita tahu tentang apa itu rekonsiliasi gaji induk, kita harus mengetahui pengertian dasar dari gaji induk. Gaji induk merupakan gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai di satuan kerja yang bersangkutan. Gaji induk ini dibayarkan tentu dengan ketentuan-ketentuan khusus sesuai dengan peraturan yang mengatur gaji induk ini. Di antaranya peraturan yang mengatur tentang pembayaran gaji induk adalah salah satunya adalah tercantum dalam suatu daftar yang berisi seluruh pegawai yang ada pada satker bersangkutan. Kemudian ada dibayarkan untuk seluruh komponen gaji, kemudian pembayaran dilakukan secara langsung atau LS kepada rekening pegawai yang bersangkutan, kemudian dibayarkan pada tanggal 1 atau tanggal pertama di bulan bersangkutan, kemudian peraturan-peraturan turunan lainnya. Kemudian pengajuan gaji induk ke KPPN tentu melalui SPM. SPM pembayaran gaji induk harus masuk ke KPPN paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sebelum pembayaran gaji induk bulan bersangkutan. Ada beberapa ketentuan untuk pengajuan SPM gaji induk, diantaranya SPM-nya 2 lembar.
Kemudian harus dilampiri daftar perubahan data pegawai, baik itu pegawai yang pindah tugas, mutasi, atau meninggal dunia, dan lain sebagainya. Kemudian ada ADK gaji dalam bentuk GPP, kemudian ada surat setoran pajak, rekening terlampir, rekening pegawai untuk nanti mentransfer uangnya ke rekening pegawai. Kemudian ada data pegawai yang berstatus CPNS, kemudian ada data pegawai pindahan baru. Kemudian pada pelaksanaannya, SPM yang digunakan untuk pengajuan gaji induk merupakan SPM nomor 1-4 khusus dengan GPP, BPP, dan DPP. Jenis pembayarannya sesuai pengeluaran anggaran dengan kode nomor 1. Kemudian ada pembayaran secara langsung dengan sifat pembayaran secara langsung, itu nomor 4. Kemudian akunnya sesuaikan dengan pembebanan. Dalam hal ini untuk pembayaran gaji tentu gaji induk atau gaji terusan, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh KPPN Tasikmalaya terkait rekonsiliasi gaji induk. Permasalahan yang pertama yaitu Satker yang ingin mengajukan atau memberikan file ADK terkait gaji induk ke KPPN Tasikmalaya harus menempuh jarak yang cukup jauh dan memakan waktu yang cukup lama, yaitu 3 hingga 4 jam perjalanan. Hal tersebut mungkin tidak bermasalah apabila file yang diajukan oleh Satker tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada. Namun apabila file ADK yang disampaikan oleh Satker tersebut memiliki masalah sehingga Satker tersebut harus melakukan revisi terhadap ADK tersebut dan menyampaikannya kembali kepada KPPN. Tentu hal tersebut memakan waktu yang cukup lama sehingga pemrosesan pencairan gaji induk pun akan terlambat. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu Satker yang ingin mengajukan ADK masih memiliki pemahaman yang kurang sehingga ada data yang kurang lengkap atau tidak sesuai dengan data yang KPPN Tasikmalaya miliki. Sebagai contoh, salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu ADK gaji induk milik Satker ditolak oleh KPPN karena ada data pegawai pindah yang tidak sesuai. Yaitu dalam aplikasi Digit KPPN Tasikmalaya terlihat bahwa pegawai tersebut setelah berstatus pegawai pindah, namun dalam file ADK yang dikirimkan oleh Satker yang bersangkutan, pegawai tersebut masih berstatus pegawai di Satker yang bersangkutan, sehingga ada ketidaksesuaian data. Kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut, KPPN Tasikmalaya memberikan sebuah solusi berupa aplikasi untuk memudahkan pengiriman file ADK gaji induk. Yaitu aplikasi tersebut dinamakan aplikasi Simangpret. Penamaan aplikasi Simangpret ini itu berasal dari bahasa Sunda yang berarti cepat, sehingga berdasarkan arti dari bahasa Sunda tersebut, berarti aplikasi Simangpret bertujuan untuk mempermudah penyampaian dokumen atau file ADK oleh Satker kepada KPPN Tasikmalaya sehingga pencairan dana pun bisa dilakukan dengan cepat. Adapun aplikasi Simangpret tersebut merupakan inovasi setelah KPPN Tasikmalaya berstatus kantor WBK. Kemudian, cara kerja dari aplikasi ini dalam kasus pencairan gaji induk pegawai baru, bahwa Satker yang bersangkutan mengirimkan file ADK melalui aplikasi Simangpret kepada KPPN Tasikmalaya dengan paling lambat tanggal 15 di bulan sebelum bulan gaji induk yang diinginkan. Kemudian format dokumen yang dikirimkan tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan, yaitu format KRM untuk Satker biasa dan format BRU untuk Polri dan TNI.
Kemudian file tersebut setelah dikirimkan ke KPPN, KPPN akan melakukan pengecekan apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang ada dalam peraturan atau tidak. Kemudian apabila ternyata masih belum sesuai, maka KPPN akan mengirimkan email balasan bahwa Satker yang bersangkutan harus mengirimkan ADK revisi terkait data yang masih belum lengkap. Kemudian apabila ternyata filenya sudah lengkap, maka KPPN dapat melanjutkan proses rekonsiliasi dan konversi dan memberikan email balasan kepada Satker yang bersangkutan bahwa file tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada. Tibalah kita di akhir video ini. Kami sebagai mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah melaksanakan praktik kerja lapangan di KPPN Tasikmalaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen kantor yang telah menerima kami dengan sangat baik. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, praktik kerja lapangan ini merupakan bekal dan pengalaman berharga bagi kami, terutama mahasiswa, untuk menghadapi dunia kerja ke depannya. Di sini kami mendapatkan pengalaman dan ilmu yang luar biasa, tidak hanya dari masing-masing seksi, namun pengalaman dari seluruh elemen kantor yang bisa membuat kami tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Kemudian di sini ada beberapa saran yang mungkin bisa kami sampaikan untuk kantor pelayanan perbandaran negara Tasikmalaya. Yang pertama yang mungkin bisa saya sampaikan, pertama yaitu adanya peningkatan sarana dan prasarana, terutama dalam rangka pelayanan kepada stakeholder. Nah, peningkatan ini ditujukan untuk mengoptimalkan lagi tugas dan fungsi pelayanan perbendaharaan negara di KPPN Tasikmalaya. Saran yang kedua mungkin untuk meningkatkan pelayanan terutama dalam bidang perbendaharaan, khususnya kepada stakeholder, dengan senantiasa melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program-program yang akan datang atau yang sedang dijalankan. Dan yang terakhir, mungkin saran dari kami yaitu terus adanya peningkatan dalam koordinasi antar seksi maupun keseluruhan pegawai yang ada di KPPN Tasikmalaya agar menciptakan lingkungan yang nyaman dalam proses pelaksanaan tugas perbendaharaan. Sekali lagi, kami atas nama mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan ilmu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.